Pesulap merah Marcel Radival mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena keberaniannya membongkar tipu daya praktik perdukunan palsu. Selain itu, rupanya masyarakat pun dibuat kagum dengan berbagai kata-kata bijak yang terlontar dari mulut pesulap merah. Bukan tanpa sebab, kata-kata bijak tersebut membuka mata masyarakat Indonesia, tidak hanya tentang aksinya membongkar trik dukun palsu, tetapi juga soal wawasan kehidupan. Kata-kata bijak tersebut dilontarkan pesulap merah saat bertandang ke berbagai acara televisi dan podcast yang dipandu para selebritas Indonesia. Nah, apa saja kata-kata bijak yang pernah diucapkan seorang pesulap merah? Simak kata-kata bijak pesulap merah. 1. Menghalangi rezeki dukun di podcast Nikita Mirzani. Pesulap merah pernah ditanya Nikita Mirzani soal aksinya membongkar trik dukun palsu yang menyebabkan banyak orang mulai sadar telah tertipu. Hal tersebut dinilai sebagian orang telah merugikan praktik dukun yang mulai kehilangan para pelanggannya, hingga pesulap merah dituduh menghalangi rezeki dukun. Rupanya pesulap merah punya jawaban cerdas untuk mematahkan tudingan menghalang-halangi rezeki orang lain. Para pembela dukun itu framing seolah-olah pesulap merah itu memutus rezeki orang, lah saya gampang, kalau saya dibilang gitu berarti polisi pun memutus rezeki maling. Saya mau bilang kayak gini Kak Nikmir, sama mereka-mereka yang bilang gitu, nanti kalau di rumah lu ada yang maling jangan teriak maling nanti lu mutusin rezeki maling, kata pesulap merah. 2. Alasan tak takut bongkar trik dukun di podcast Deddy Corbuzier. Ketika pesulap merah datang sebagai bintang tamu di podcast Close the Door, Deddy Corbuzier mempertanyakan keberanian pesulap merah membongkar trik perdukunan. Menurut Deddy Corbuzier, tak sedikit orang yang kemudian diincar bahkan dibunuh karena membongkar trik dan kebohongan. Menjawab hal tersebut, pesulap merah pun lagi-lagi memiliki jawaban yang cukup menginspirasi. Saya berpikirnya begini, bukan tentang di dunia ini, tentang kehidupan berikutnya. Lebih bahaya lagi ketika saya nggak menyampaikan hal ini. Nanti Tuhan saya Allah Azza wa Jalla nanya kok lu nggak menyampaikan apa yang udah gue titipkan, tentang rahasia perdukunan ilmu ini, kata pesulap merah. 3. Soal pikiran mengubah kenyataan di podcast Denny Sumargo. Pesulap merah diundang ke podcast Denny Sumargo untuk memberikan penjelasan soal perseteruannya dengan seorang dukun bernama Gus Samsudin dari Blitar. Denny Sumargo menanyakan mengapa banyak orang yang langsung sembuh, karir menanjak, dan lain sebagainya setelah mendatangi seorang dukun. Pesulap merah pun menjelaskan bahwa hal tersebut bukan datang dari praktik atau pengobatan sang dukun, melainkan dari diri orang yang sedang sakit tersebut. Jadi belief system orang itu ada 5, cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan, ujarnya. Jadi sebenarnya yang mengubah kenyataan itu pikiran kita, kayak misalnya nih katanya ini penolak bala, yang tadinya orang fokus pada masalah-masalah hidup, nah karena dia yakin ini penolak bala, jadi fokus pikirannya yang tadinya ke masalah jadi fokus ke hal-hal keberuntungan hidup, bebernya. Pernah denger nggak, kan ikan emas itu tulangnya banyak, padahal sama orang yang fokus ke dagingnya banyak, cuma fokusnya yang ganti doang, bendanya sama, kehidupannya sama, kata pesulap merah menjelaskan. 4. Soal orang baik yang diam di acara Lapor Pak. Pesulap merah pernah juga hadir di sebuah acara televisi bertajuk Lapor Pak. Dalam acara tersebut, pesulap merah diinterogasi oleh Denny Cagur. Denny Cagur menanyakan soal ulah pesulap merah yang berani membongkar trik dukun palsu hingga membuat kegaduhan. Menjawab pertanyaan Denny Cagur, pesulap merah pun kembali menjawab dengan jawaban yang cukup inspiratif. Kejahatan itu banyak bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik, makanya saya gak mau diem, kata pesulap merah. 5. Anti riba di podcast Arie Untung. Pesulap merah menceritakan masa lalunya di podcast yang dipandu Arie Untung. Kala itu, dia menceritakan soal masalah keluarga yang terlilit utang akibat riba. Menurut pesulap merah, keluarganya harus kehilangan rumah karena membayar utang riba hingga dia harus berjualan sosis bakar di pinggir jalan. Oleh karena itu, pesulap merah mengaku hingga hari ini dirinya sangat anti dengan riba. Riba itu di awal kelihatannya happy, tapi di akhir pasti habis, makanya saya prinsipnya sekarang anti riba, kata pesulap merah. Demikianlah beberapa kata-kata bijak pesulap merah yang dapat menjadi inspirasi.